Assalamualaikum, balik lagi dengan gua Tian. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua sehat, dilancarkan rezekinya dan dipermudah segala urusan-urusannya. Cerita mistis di Kapuas Hulu. Kalian pernah nggak sih ngebayangin harus tinggal di tempat yang sangat-sangat terpencil? Listrik nggak ada, sumber air nggak ada, hanya ada hutan lebat di sekeliling yang tiap harinya ada aja telurnya. Nah, seperti kisah berikut ini, di mana ini dialami langsung oleh Mawar dan Melati selaku pengajar dan juga bidan. Karena mereka jadi CPNS pada masa itu, mereka dituntut untuk ikut jadi pengawas transmigran di salah satu daerah terpencil di Kalimantan Barat. Mereka berdua nggak nyangka daerah itu lebih mengerikan dari apa yang mereka bayangkan. Oh iya, demi menghormati privasi untuk nama orang dan nama Nesa terkait gua samarin ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe and like biar video ini makin berkembang dan gue semangat membawakan cerita-cerita Cerita lainnya. ini terjadi pada tahun 2016 di pedalaman Pulau Kalimantan. Saat itu ada orang yang diminta oleh daerah setempat untuk mengawal tenaga transmigran. Sebut saja mereka ini Mawar dan Melati. Ini sebagai pengajar, sedangkan Melati sebagai bidan. Mereka berdua ditugaskan di daerah itu selama kurang lebih 6 bulan. Hari Kamis pagi, Mawar dan Melati serta transmigran yang jumlahnya sekitar 40-an akan diberangkatkan. Mereka kumpul di kabupaten. Rencananya mereka akan dikirim ke salah satu daerah terpencil di pedalaman Kalimantan Barat. Siang harinya kapal pesiar datang dan mereka satu persatu menaiki kapal itu. Mawar dan Melati ada di satu kamar yang sama dengan Siti dan Bastria. Jadi Siti dan Bastria ini juga tenaga pengajar, tapi mereka berbeda tempat nantinya ya. Letak kamar mereka ada di ujung lorong dek 10. Sementara transmigran agak jauh dari mereka. Kebetulan Mawar dan Melati orangnya sama-sama peka. Mereka bisa ngeliat hal-hal gaib yang gak semua orang bisa lihat. Gak kerasa hari sudah malam. Melati yang saat itu gabut, dia keliling-keliling kapal. Barangkali ada yang bisa dia lakuin. Tapi ya namanya gabut, dia cuman mondar-mandir. Berasa sumpek di dalam kamar. Namun saat Melati melewati kamar kosong yang letaknya di sebelah kamar mandi, dia jadi penasaran. Di dalam kamar itu ada suara gaduh yang mengganggu. Karena penasaran, dibukalah itu kamar. Ternyata di dalam sana kosong, tidak ada siapapun. Melati ngerasa aneh, kok nggak dikunci? Buru-burulah Melati nyalain lampu dan Melati pun menoleh kanan ke kanan kiri mencari sumber tadi. Hasilnya nihil. Kamar itu benar-benar kosong, hanya ada tempat tidur yang ditutupi oleh kain gorden serta lemari tinggi yang berada di ujung. Melati memperhatikan lemari itu. Dia terkejut saat mendengar suara tertawa. Sumbernya ada di atas lemari. Dan sosok perempuan yang sedang duduk, wajahnya pucat, tatapannya sangat tajam. Dia tertawa seolah-olah mengejek Melati. Saking takutnya, Melati ini lari ke kamar sampai lupa mengunci kamar kosong tadi. Sampainya di kamar, Melati terlihat pucat. Mawar dan yang lainnya keheranan. Dengar cerita Melati, si Mawar ini malah ketawa. Benar-benar si Mawar teman yang gak ada akhlak nih si Mawar ya. Oh iya, jika kalian nanya kenapa kamar mandi di kapal pesiar itu gak ada di dalam kamar, kemungkinan mereka waktu itu memang seperti itu. Di satu deknya hanya ada beberapa kamar mandi. Gua sendiri juga kurang tahu pasti, apa mungkin kapal khusus transmigran itu memang sengaja dibikin seperti itu atau gimana ya guys. Mawar, Siti, dan Bastria masih terus ngetawain Melati hingga akhirnya mereka tidur.
Pagi harinya Melati bangun paling akhir. Dia sempat marah kenapa nggak dibangunin. Untung aja nggak kesiangan. Setelah selesai ngomel, Melati mengantri untuk mandi. Kamar mandinya juga berada di samping kamar kosong. Nah, pagi itu di kamar yang pintunya emang masih kebuka, Melati nggak ngelihat apa-apa selain kondisi kamar yang emang kelihatannya nggak disentuh sama sekali. Lama diperhatikan oleh Melati yang emang lagi ngantri. Dia kaget, tiba-tiba merinding seolah ada aktivitas di dalam kamar itu. Kebetulan orang di dalam kamar mandi udah selesai. Melati buru-burulah segera mandi. Selesai mandi, Melati berpapasan sama dua ibu-ibu. Salah satu dari mereka namanya Ibu Samsi. Melati deg-degan. Kenapa tatapan Bu Samsi ini kelihatannya aneh? Tapi Melati ini nggak tahu, mungkin firasatnya yang agak berlebihan. Hanya Mawar dan Melati masih santai. Hari juga masih pagi. Mereka baru saja dapat pembagian bekal. Mawar masih ngoceh karena jatahnya yang terlalu sedikit. Bisa dibilang si Mawar itu makannya banyak ya. Makanya si Mawar ngoceh. Mawar yang kurang puas akhirnya hanya pasrah. Melati langsung membukakan kamarnya. Dia kaget saat tahu ada dua orang ibu-ibu dari regu lain datang ke kamarnya. Rupanya kedua ibu-ibu itu mau suntik KB. Melati melayani mereka dengan baik. Tak lama setelah keduanya pergi, pintu kamar pun kembali diketuk. Rupanya yang datang adalah Bu Samsi dan temannya, sebut saja Bu Retno, untuk suntik KB. Melati ini bingung. Dia sebagai anak yang peka menyadari ada yang aneh dari tatapan Bu Samsi. Seperti menyimpan sebuah kesedihan, cemas, takut, dan tekanan. Tapi ketika ditanya, Bu Samsi selalu jawab kalau dirinya baik-baik saja. Usai melayani mereka, Melati dan yang lainnya istirahat di dalam kapal karena 1 jam lagi harus keliling meriksa transmigran sekaligus kenalan sama mereka. Keadaan mulai riuh saat kapal mereka udah nyampe di satu pelabuhan. Mawar dan Melati bisa sedikit lega meskipun perjalanan mereka masih sangat panjang. Lepas zuhur, mereka dijemput oleh 2 bis yang akan mengantarkannya mereka ke daerah A. Daerah A ini bukan tempat tugas mereka ya. Daerah A ini adalah pelabuhan terakhir yang mana nantinya di pelabuhan ini mereka harus menempuh perjalanan lagi untuk sampai ke desa yang dimaksud. Di dalam bis kondisinya cukup kondusif. Mawar dan Melati duduk di kursi bagian belakang. Keduanya sama-sama lelah, tapi ya mau gimana lagi. Bis masih terus berjalan menembus hutan yang mulai gelap. Di malam hari, Mawar dan Melati nggak bisa ngeliat kondisi di luar hutan. Gila, ternyata ada ya tempat begini. Gak kebayang aja gimana kalau bis tiba-tiba mogok di tengah hutan yang sangat lebat begitu. Jauh dari rumah warga dan alat komunikasi di sana juga masih sangat terbatas. Wah, gimana jadinya? Untungnya malam itu mereka nggak ngelihat adanya penampakan di luar. Apa mungkin karena saking gelapnya kali ya. Jam 5 pagi mereka berhenti di sebuah masjid besar. Sepertinya itu udah ada di perkampungan. Mereka istirahat, sholat, dan makan. Sejenak mereka bisa ngilangin rasa lelah. Melati yang gak sengaja ketemu sama Bu Samsi. Dia masih terkejut dengan tatapan Bu Samsi. Masih sama. Jam 7 pagi mereka kembali melanjuti perjalanannya. Pagi-pagi begini suasana di hutan masih sangat berkabut. Bis melaju dengan kecepatan pelan. Tak jarang Mawar, Melati,
dikageti dengan beberapa sosok. Mereka lihat di tengah hutan itu seperti sebuah bayangan atau sosok perempuan di kejauhan yang kadang gak sengaja dilihat mereka, tapi mereka ini diam, nyoba untuk gak panik. Jam 11 siang mereka tiba di pelabuhan di desa A. Para transmigran langsung turun dari bis untuk bersiap perjalanan berikutnya. Kali ini kapal mereka cukup kecil hingga di dalam kapal mereka saling berdesakan. Bahkan para lelaki ada yang duduk di atas barang-barang. Gila, gak kebayang ya? Berarti sangat kecil banget ya. Kali ini kamar Mawar dan Melati terpisah dengan Siti dan Basriah. Di sana mereka mulai ngerasa adanya hawa-hawa yang gak enak. Padahal perjalanan masih cukup panjang. Setiap malam gak jarang mereka berdua dengan suara-suara teriakan yang gak jelas dari mana sumbernya. Mawar dan Melati pernah nyoba untuk mencari, tapi gak ada siapapun yang mereka temui. Hanya ada kegelapan karena kondisi lampu kapal yang remang-remang. Mereka juga ngelihat gelapnya suasana di luar sampai bulu kuduk mereka berdiri. Padahal notabene mereka ini pemberani, tapi masalahnya mereka ini di desa yang gak tahu asal usulnya. Yang jelas energi di sana lebih kuat. Perjalanan di kapal memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Mereka sampai di pelabuhan sekitar jam 5 pagi dengan keadaan di sana yang masih gelap. Gak ada sumber cahaya ataupun di daerah sana gak ada lampu. Sayangnya dari pelabuhan mereka harus jalan kaki sekitar 6 km untuk sampai ke desa yang dimaksud. Yah, dengan malas-malasan si Mawar ini jalan, namanya juga penyandang kewajiban, jadi resikonya harus tetap ditanggung. Mawar dan Melati berada di tengah-tengah rombongan transmigran. Mereka nggak mau ngedahului atau membelakangi, takutnya ada hal-hal yang enggak. Benar aja, belum lama mereka jalan udah ada penampakan yang menyambut mereka. Sosok yang gak tahu itu apa seperti genderuwo, tapi bukan. Sosok itu seukuran manusia, bagian badannya berbulu, sementara kepalanya seperti kepala hewan dengan mata merah. Sosok itu memperhatikan dari kejauhan. Mawar yang ngerasa takut senggol sikut Melati. Mel, lihat itu nggak? Melati yang hanya ngangguk aja, dia nggak mau bikin heboh. Seberapa nih kalau sampai para transmigran kabur sendiri-sendiri? Mawar dan Melati masih nggak nyangka mereka berada di bumi bagian mana, karena yang akan mereka tinggalin itu benar-benar sangat terpencil. Hutan masih sangat lebat, air juga belum ada yang masuk ke desa. Itu nggak kebayang aja gimana mereka bertahan hidup nantinya. Gak lama mereka sampai di sebuah rumah seperti rumah adat. Beruntungnya rumah itu yang akan ditinggali oleh Mawar dan Melati, jadi mereka berdua gak perlu jalan jauh. Mereka segera masuk dan langsung istirahat. Mungkin saking capeknya mereka gak sadar. Bangun tidur, hari udah gelap. Mawar yang bangun duluan, dia langsung bangunin Melati untuk segera sholat. Kondisi rumah benar-benar sangat gelap, nggak ada sumber cahaya apapun selain dari senter HP mereka. Penerangan hanya remang-remang, jarak pandang sangat terbatas. Di luar juga udah terdengar suara jangkrik. Melati buru-buru wudhu dengan air yang ada di tandon depan rumah. Dia sama sekali nggak tahu kondisi air itu, namun nggak ada pilihan lain. Usai sholat mereka makan dan langsung tidur lagi. Tengah malam ketika Mawar dan Melati lagi asik tidur, tiba-tiba pintu luar ada yang ngetuk. Melati yang dengar suara itu bergeming. Siapa yang berani ngetuk pintu jam segini? Apalagi kondisi yang sangat gelap seperti ini, terdengar suara pintu dibuka secara paksa dari luar. Bruk, bruk, bruk. Melati nyoba ngebangunin Mawar, tapi Mawar gak bisa dibangunin. Belum usai raca semasnya, ada bau yang sangat menusuk. Aroma daun melati yang sangat wangi. Sadar kalau yang datang bukan manusia, Melati nyoba gak peduli. Dia langsung buru-buru maksain tidur hingga akhirnya dia ketiduran.
Pagi harinya mereka sepakat untuk bersihin rumah. Bentuk rumahnya itu rumah panggung dengan 5 ruangan, 2 kamar tidur, ruang tamu, gudang, dan kamar mandi. Kegiatan hari itu mereka harus kumpul di balai desa untuk ngebahas beberapa progres desa ke depannya biar makin maju. Usai kegiatan itu mereka pulang karena harus nyari lampu teklok untuk menerangi nanti malam. Memang di tahun itu tempatnya mereka belum ada listrik sama sekali. Jadi penerangan hanya dari lampu teklok. Mawar dan Melati berhasil mendapatkan lampu itu. Mereka segera memasangkannya di beberapa tempat karena hanya ada 4 lampu. Malam harinya Mawar dan Melati masih bingung dengan keadaan desa, padahal sumber air melimpah. Hanya saja masyarakat yang kurang. Buktinya di sana rumah masih jarang. Jarak satu rumah ke rumah lainnya, ada yang dekat, ada yang sangat jauh. Terhalang lebatnya hutan, pengairan juga masih kurang. Untuk makan minum saja mereka masih ngandelin air hujan. Hingga Parantras Migan usul bikin sungai buatan. Keduanya terdiam menunggu apa yang terjadi berikutnya. Suara dobrakan pintu terdengar lagi. Melati termenung. Dia tahu kondisi ini mirip dengan yang terjadi kemarin malam. Bau bunga melati kembali tercium diiringi suara dobrakan pintu yang masih aja terdengar. Gak dipungkiri nih, sebenarnya mereka kedua ini juga takut. Tapi kalau mereka takut, energinya bakal lebih menarik. Gak mau ada hal buruk, mereka berdua langsung tidur. Kali ini sekamar lagi karena kamar sebelah belum ditat. Mawar dan Melati terkejut. Itu wanita di luar Kunti apa siapa ya? Kalau Kunti rumahnya udah jadi teman. Tapi kali ini mereka energi sosok di luar sangat-sangat kuat. Dan Melati saling merapatkan diri. Mereka tahu benar lagi itu sosok bakalan muncul di hadapan mereka. Sosok perempuan memakai kebaya hijau dengan rambut disanggul berjalan di depan kamar mereka. Sosok itu mondar-mandir dengan tawa yang masih saja menyeramkan. Mawar dan Melati terdiam. Mereka gak berani gerak sampai sosok wanita itu berdiri di pintu kamar. Melati bangun duluan. Di sampingnya masih ada Mawar yang belum bangun. Melati ingat kejadian semalam yang membuat mereka berdua pingsan. Parah itu sosok berani nampakin diri. Pagi ini Mawar dan Melati nyoba mengalihkan rasa takutnya dengan berkunjung ke rumah-rumah warga sekitar. Nyari tahu keadaan mereka. Wah, mungkin aja ada yang dapat teror juga kali ya. Rumah yang pertama kali dikunjungi adalah rumah Bu Sansi. Di sana mereka banyak ngobrol dan bercanda. Rupanya Bu Samsi dan keluarga enggak nerima gangguan apapun. Selama tinggal di sana, Melati masih sadar satu hal, yaitu tatapan Bu Samsi yang terasa aneh. Tinggal sendiri, tapi beliau ngaku enggak ada gangguan sama sekali. Beberapa rumah yang mereka kunjungi jawabannya tetap sama. Gak ada gangguan yang dihadapi. Terakhir mereka pergi ke rumah Pak RT hanya tersenyum. Pak RT ini suami dari Bu Retno yang udah ngingetin mereka untuk berhati-hati. Hari menjelang sore, malam ini habis maghrib ada kegiatan di salah satu rumah warga. Melati yang sangat itu sakit perut, dia memilih di rumah aja dan gak ikut Mawar yang pergi ke pengajian. Terus menahan sakit perutnya, dia pergi ke kamar mandi. Tapi pintu kamar mandi terkunci. Saat di dalam tidak ada satupun sama sekali. Melati langsung buka paksa itu pintu dan benar saja
terbuka. Tapi apa ya selanjutnya yang terjadi membuat syok bukan main. Ada sosok yang mengerikan di dalam kamar mandi. Sosok manusia kepala hewan yang dilihat saat itu ada di dalam kamar mandi. Melati langsung lari ke kamarnya. Dia nggak kuat dengan rasa takut kali ini. Melati yang masih syok coba menghubungi Mawar, tapi nomornya nggak aktif. 1 jam Melati masih bergeming. Sementara keadaan makin lama makin gelap. Karena Melati nggak sempet nyalain lampu. Mel, bukain pintunya Mel. Melati kaget, itu Mawar beneran bukan ya? Dia nggak berani bukain pintu. Suara di luar mendadak hening. Melati makin curiga. Oke guys, untuk part 1 bersambung di sini. Kira-kira siapa yang ngetuk pintu? Mawar beneran atau sosok yang neror Melati? Saksikan terus kelanjutannya di part 2. Melati dan Mawar masih terus berjalan di tengah kegelapan hutan. Hanya terdengar suara germecik air dari sungai Bubuatan. Sampai di rumah Pak Topik, mereka berdua tidak melihat adanya Pak Topik di belakangnya. Mel, Pak Topik kok nggak ada? Mereka langsung lari menuju rumah.